Please don't kill me. Film ini dibuka dengan memperlihatkan wanita bernama Judy baru saja ingin pulang sehabis mabuk-mabukan di bar. Tak lama ia menyadari kalau dari kejauhan ada seorang pria yang tak lain adalah psikopat di film ini sedang memperhatikannya. Dan pria itu bernama Frank. Mengetahui kalau Frank punya niat buruk, Judy pun mempercepat langkahnya. Sayangnya Frank masih saja mengikutinya. Ketika Judy sampai di apartemennya, ini yang terjadi. Lalu, film Maniac pun dimulai. Film berlanjut dengan Frank yang sedang melakukan kencan online dengan seorang wanita bernama Lucy. Setelah chattingan yang panjang, mereka pun sepakat untuk ketemuan. Selanjutnya, bertemulah mereka di restoran. Dan terlihat kalau Lucy sedikit tak menyangka kalau Frank ternyata pria yang imut-imut katanya. Di tengah-tengah obrolan, Frank mulai sempoyongan dan berhalusinasi kalau kepala Lucy mengeluarkan darah. Sedikit info kalau Frank ini punya penyakit mental yang disebut skizofrenia, di mana penderitanya tidak bisa mengendalikan emosinya secara baik. Setelahnya Frank pun mengantar Louis untuk pulang. Dan tentu saja, di sana Frank pun dipaksa untuk mampir sekedar minum segelas bir yang sudah disiapkan Louis. Rupanya kejutan kembali datang ketika Louis sudah menggunakan pakaian dinasnya dengan tujuan mengajak Frank untuk uhi hehe. Frank yang tak bisa menolak hanya bisa pasrah ketika Lucy mulai memainkan perannya. Anehnya, tiba-tiba Frank bertingkah sebaliknya dan mencekik Lucy hingga tak berdaya. Tak sampai di situ, bahkan Frank mulai menguliti kepala Lucy untuk diambil rambutnya. Apa ya alasan Frank melakukan itu? Oke, kita bakal tahu di scene selanjutnya. Ternyata rambut Lucy itu akan diletakkan di kepala patung mannequin yang sebelumnya sudah dibuat Frank menyerupai Lucy. Bahkan di sana juga ada patung Judy, wanita yang dibunuh Frank di awal film. Di esok harinya, Frank kedatangan wanita cantik bernama Anna. Jadi, Anna ini merupakan fotografer yang akan mengadakan pameran dalam waktu dekat. Anna mengatakan kalau ia sangat menyukai patung-patung buatan Frank karena dia rasa sangat mirip dengan manusia. Di ujung obrolan, Anna memberikan nomor handphonenya karena ia berniat menyewa patung-patung itu untuk digunakan di pamerannya. Setelah pertemuannya dengan Anna, Frank merasa jatuh cinta dengannya. Karena dari itu, ia pun berniat berhenti melakukan pembunuhan dengan meminum obat penenang. Sayangnya, dorongan untuk melakukan kekerasan kembali muncul saat Frank sedang mengintai korbannya dari kejauhan. Di dalam kereta, Frank terus melihat ke arah wanita itu. Sampai saat di mana wanita itu mulai risih dan meninggalkan kereta itu. Tentu bukan Frank namanya kalau ia menyerah begitu saja. Terlihat kalau Frank terus mengikuti wanita itu sampai ke tempat sepi. Tak lama, wanita itu mengira kalau Frank sudah pergi. Sayangnya ia salah, karena tiba-tiba Frank mulai melukai kaki wanita itu. Lalu, Frank mengambil kulit kepalanya. Pada suatu malam, Frank mengintai Anna yang berada di galeri, sambil berbicara dengan Anna melalui telepon. Di tengah obrolan, Frank sempat mengatakan kalau ia kesepian. Karena dari itu, ia menelpon Anna. Bahkan, Frank berencana mengajak Anna untuk kencan malam itu juga. Sayangnya, dikarenakan pekerjaan yang menumpuk, Anna pun berjanji
kalau mereka akan berkencan besok malam saja. Di malam selanjutnya, mereka pun menonton film. Dan di sini, Frank tak henti menatap Anna yang semakin membuatnya jatuh cinta. Tapi apa mau dikata, rasa sakit hati mulai muncul ketika mereka akan pulang. Di mana tiba-tiba saja Anna menerima panggilan telepon yang tak lain itu dari pacarnya. Anna sempat mengajak Frank untuk menemui pacarnya yang berada di bar. Tentu saja Frank yang sudah terlanjur sakit beralasan kalau ia punya pekerjaan lain yang harus diselesaikan. Tibalah malam pameran milik Anna, dan Frank menyempatkan diri untuk datang dan mengobrol dengan Anna. Selanjutnya, Frank bertemu dengan Rita yang merupakan agen dari Anna. Sialnya, di pertemuan itu, Rita malah mengejek dan merendahkan Frank yang tertarik dengan manekin, di mana ia mempertanyakan di mana kejantanan Frank sebagai seorang pria. Tentu saja, kata-kata Rita itu membuat telinga Frank menjadi perih dan mulai membuntuti Rita yang pulang ke rumahnya. Di sana, Frank masuk secara diam-diam untuk bisa membuat Rita tak berdaya. Setelahnya, Frank mulai menyiksa Rita yang kemudian diakhiri dengan pengambilan kulit kepala untuk diletakkan di manekin. Esok harinya, Frank menelpon Anna dengan alasan kalau ia mau mengambil manekin miliknya. Tapi, Frank malah bertingkah seolah-olah terkejut ketika mendengar Anna menangis karena kematian Rita. Karena dari itu, Frank pun menawarkan dirinya untuk menemani Anna. Sesampainya di sana, Frank sempat bertemu dengan Martin yang kemudian langsung pergi ketika Frank datang. Dengan perlahan, Frank mencoba meyakinkan Anna kalau kematian Rita bukanlah salahnya. Bodohnya, Frank malah keceplosan, yang kemudian membuat Anna mulai curiga kalau Frank adalah pelaku pembunuh berantai yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Tentu saja, Anna pun mulai takut dan meminta Frank untuk pergi. Tapi bukannya pergi, Frank malah semakin gila dan menyerang Anna. Untungnya, Anna sempat melawan dan berhasil sembunyi di dalam kamarnya. Tak lama, Martin kembali datang begitu mengetahui kalau Anna dalam bahaya. Sayangnya, Martin pun diserang Frank yang bersembunyi di belakang pintu. Frank menggedor-gedor pintu kamar Anna, dan di saat yang bersamaan, Martin kembali bangkit dan menyerang Frank. Rupanya itu sia-sia, karena Frank langsung melemparnya masuk ke dalam kamar Anna. Dalam keadaan panik, Anna mengancam Frank dengan pisau. Sialnya, Frank pun berhasil menangkapnya. Esok harinya, Frank yang baru saja ingin mengeluarkan Anna dari dalam mobilnya, tiba-tiba diserang Anna dengan menggunakan tangan manekin. Melihat ada kesempatan, Anna pun berlari yang kemudian dikejar Frank dari belakang. Sampai saat di mana Anna berhasil mendapatkan pertolongan dari seorang pengendara yang tak berpikir panjang langsung menabrak Frank. Sayangnya, kejadian itu juga membuat Anna terlempar dan terluka. Sementara Frank masih kuat untuk berjalan mendekati Anna. Kemudian Frank pun mengungkapkan perasaannya ke Anna sambil menyayat kulit kepala Anna. Setelahnya, Frank melakukan prosesi lamaran ke patung manekin yang sudah diberikan kulit kepala Anna. Kemudian, Frank menggendong patung Anna masuk ke dalam kamar sambil melihat penampakan wanita-wanita yang sudah dia bunuh. Film pun ditutup dengan wanita-wanita itu yang mulai menggila dan menyerang Frank secara membabi buta. Tak lama, para petugas datang ke TKP dan menemukan Frank yang sudah tewas. Lalu, film pun berakhir.